Film dimulai dengan pemandangan sekelompok anak muda yang sedang berkemah di hutan. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Fire Lake, West Virginia, untuk merayakan festival musik Mountain Man selama perayaan Halloween. Kelompok ini terdiri dari Billy, Crush, Gus, Lita, dan Julian. Sementara itu, di tengah kota, festival Halloween sedang berlangsung dengan banyak orang menggunakan kostum yang menyeramkan, mirip dengan penampilan kanibal. Seorang reporter bernama Kellen Weber sedang meliput berita festival. Setelah itu, dia pergi jogging ke hutan yang dianggap sangat menyenangkan. Namun, dia dikejutkan oleh sosok pria bertubuh besar yang muncul dari balik pohon, tampak seperti mengenakan kostum Halloween. Kalian menganggapnya sebagai orang asing yang bercanda dengannya dan memilih untuk mengambil jalan lain. Namun, dia kembali didatangi oleh sosok yang sama yang kali ini langsung menyerangnya. Go home! Pria tua itu, Maynard Odets, adalah seorang pengasuh kanibal yang sebelumnya diperkenalkan di film Wongton kedua. Film ini mengisahkan masa muda Maynard dan ketiga anak asuhnya yang merupakan kanibal. Kembali ke kelompok muda-mudi di hutan. Mereka sedang berkumpul untuk merencanakan keberangkatan mereka ke kota Fire Lake. Di tempat lain, Maynard marah kepada tiga anak asuhnya karena mereka telah ceroboh meninggalkan jejak. Setelah memarahi mereka, dia segera pergi mencari mangsa baru. Pada saat yang sama, kelompok Lita sedang melintas di area hutan. Mereka menikmati perjalanan sampai mereka dikejutkan oleh kemunculan Maynard yang tiba-tiba melintas di depan mobil mereka, menyebabkan mereka menabrak pohon. Untungnya, tidak ada yang mengalami cedera parah. Billy, Gus, dan Julian mendekati Maynard yang sedang berpura-pura pingsan. Namun tiba-tiba, Billy diserang oleh Maynard. Julian dengan cepat menendang pisau dari tangan Maynard, dan mereka bertiga menghajarnya. Tanpa mereka sadari, tiga saudara psikopat mengawasi dari kejauhan. Ketika salah satu dari mereka, yang ahli panah, bersiap menembakkan anak panahnya. Secara tiba-tiba, polisi datang untuk melerai. Salah satu polisi, Angela, dengan tegas memborgol Maynard. Billy dan yang lainnya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sayangnya, polisi bernama Junior ditugaskan untuk menunggu mobil para korban di tempat kejadian perkara. Sementara Angela dan rekan-rekan lainnya menuju ke kantor polisi. Para kanibal memanfaatkan situasi ini untuk mengincar Junior yang sekarang sedang sendirian. Setelah semua orang pergi dari TKP, para kanibal melancarkan aksinya. Pada malam hari, suasana di kantor polisi menjadi tegang. Billy, yang baru saja selesai diobati oleh dokter, merasa bersalah karena teman-temannya yang juga ditahan akibat penemuan narkoba yang sebenarnya itu miliknya. Dengan berani, Billy menjamin bahwa hanya dia yang menggunakan narkoba tersebut, sehingga Sheriff Angela membebaskan teman-temannya dan menyuruh mereka menginap di motel terdekat. Sementara Billy tetap ditahan. Di tengah kota, puncak perayaan Halloween berlangsung dengan meriah. Namun, tanpa disadari oleh para peserta pesta yang menggunakan kostum orang gunung, psikopat pemanah yang sebenarnya berkeliaran di antara mereka mencari tahu keberadaan Maynard yang ditahan oleh Sheriff Angela. Sementara itu, Angela baru mengetahui bahwa Maynard adalah buronan yang telah lama dicari karena kasus pembunuhan. Angela merasa puas telah menangkap buronan tersebut, tetapi Maynard menganggapinya dengan santai, yakin bahwa anak-anak asuhnya akan datang untuk membebaskannya. Di luar, para kanibal psikopat melancarkan aksi mereka untuk membebaskan Maynard. Mereka merobohkan tiang komunikasi dan memutuskan aliran listrik, membuat kota Fire Lake teredam dalam kegelapan. Seorang petugas yang berjaga di ruang pembangkit listrik mencoba menghentikan mereka, tetapi malah jadi korban kebrutalan kanibal tersebut yang menggantungnya di kabel listrik bertegangan tinggi hingga tewas. Kembali ke sel, Maynard mengintimidasi Sheriff Angela dengan mengisyaratkan bahwa anak-anak asuhnya sedang dalam perjalanan untuk membebaskannya.
seorang tahanan lain yang bernama Moss merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Akhirnya, dia dibebaskan oleh Angela karena masa hukumannya telah berakhir. Meskipun hanya pemabuk, Moss menawarkan bantuan kepada Angela untuk bertugas di malam itu, karena Angela sendirian di kantor polisi. Crush yang khawatir dengan kondisi Billy berinisiatif untuk mengantarkan makanan ke kantor polisi. Dia berjalan sendirian dalam kegelapan, dan tiba-tiba seorang kanibal spesialis pemanah muncul dari kegelapan. Cruz berlari untuk menghindar, tetapi psikopat itu terus mengejarnya hingga akhirnya berhasil menyerang dan membunuhnya. Lita dan Gus sedang bermesraan, membuat Julian merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk menyusul Crush ke kantor polisi. Namun, saat Julian tiba, dia tidak menemukan Crush, yang membuat Billy khawatir. Mendengar cerita Julian, Maynard merasa senang, yakin bahwa Crush telah tewas di tangan anak-anak asuhnya. Di penginapan, Lita dan Gus baru saja melesaikan momen intim mereka. Seketika kamar mereka didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Gus mengira tamu tersebut hanya orang biasa berpakaian kostum Halloween. Ia lalu membuka pintu dan segera menyesal ketika saudara psikopat lainnya muncul dan menyerang, membawa Gus keluar dari kamar itu. Lita yang mendengar keributan membatalkan rencananya untuk mandi dan bersiap menghadapi bahaya. Dia bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Bersenjatakan tongkat besi dan berhasil melarikan diri setelah menusuk bahu psikopat dengan pisaunya. Para psikopat membiarkan Lita pergi dan fokus pada Gus yang mereka siksa dengan sadis. Mereka menggunakan Gus sebagai umpan untuk menarik Sheriff Angela keluar dari kantor polisi. Aksi mereka berhasil membuat Sheriff Angela, Julian, Billy, dan Moss menjadi ketakutan. Dalam situasi mendesak, Angela membebaskan Billy agar mereka dapat saling membantu. Billy dan Julian diberikan senjata untuk berjaga di dalam kantor. Sheriff Angela pergi ke toko terdekat untuk mencari generator. Tetapi gerak-geriknya diketahui oleh psikopat pemanah yang mengikutinya. Psikopat tersebut mencoba memancing Sheriff Angela dengan tawa khasnya, tetapi gagal dan mundur karena mengetahui kemampuan Angela menggunakan senjata api. Angela berhasil menyalakan generator dan mencoba melakukan siaran komunikasi. Tetapi, sambungannya didapati oleh seorang konten kreator yang tidak mempercayai laporan Angela, mengira itu hanya bagian dari festival Halloween. Lita yang berhasil sampai di depan kantor polisi, nyaris tertembak oleh Moss yang mengira kalau dia adalah psikopat. Mendengar tembakan, Sheriff Angela segera meninggalkan toko. Di kantor polisi, Billy dan Moss bertengkar karena kecerobohan yang hampir menewaskan Lita. Billy khawatir tentang Crush, lalu ia meminta izin untuk mencarinya. Bersama Julian, mereka berdua diberikan izin untuk pergi. Mereka menemukan mayat Crush dan segera jatuh ke dalam perangkap psikopat. Billy dan Julian yang tidak sadarkan diri ditemukan di lapangan bola, lemah dan tidak berdaya. Billy sebagian tubuhnya terkubur dan Julian terikat di tiang gawang. Tidak bisa berbuat apa-apa saat psikopat bersiap menghabisi mereka dengan mesin pemotong rumput. Namun, ternyata itu hanya prank untuk menakut-nakuti Billy. Tetapi pada akhirnya, Billy tetap tewas di tangan psikopat. Tragedi terus berlanjut. Julian mengalami nasib yang mengerikan. Tubuhnya hancur oleh mesin pemotong. Sementara itu, Moss ditugaskan oleh Angela untuk mencari pertolongan. Namun di tengah-tengah perjalanannya, dia sudah dijebak oleh psikopat yang membuat mobilnya terbalik dan ditangkap. Setelahnya, Moss tersadar di dalam tangki besi yang akan membakarnya hidup-hidup. Teriakan Moss dari toko membuat Sheriff Angela keluar untuk menyelidiki. Tetapi, sebuah ledakan besar terjadi, membuatnya terpental dan pingsan.
Di dalam kantor polisi, Lita terus diteror oleh Maynard yang meyakinkan untuk membebaskannya dengan janji palsu bahwa dia dan anak-anak asuhnya tidak akan membunuhnya. Lita dengan naifnya percaya dengan Maynard dan membuka selnya hanya untuk diserang olehnya. Vision. Lita yang kini buta keluar dari kantor polisi mencari bantuan, dan beruntungnya Sheriff Angela sudah sadar dari pingsannya. Sheriff Angela berlari ke arah Lita untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat yang sama, Maynard keluar dari kantor polisi. Mereka berdua saling mengarahkan senjata, dan sekali lagi Maynard berhasil dilumpuhkan dan dikembalikan ke dalam sel. Sheriff Angela yang telah mengobati luka di mata Lita meminta Lita untuk tetap diam dan tidak melakukan apapun selama dia keluar dari kantor polisi. Tidak jauh dari sana, Sheriff Angela menemukan mobil dengan kekasihnya yang berada di dalam, yang sayangnya tewas karena luka robekan di perut yang terhubung dengan pintu mobilnya. Psikopat kemudian muncul dengan membawa mobil dan menabrakkannya ke mobil yang ada kekasihnya, Sheriff Angela. Di dalam kantor polisi, hanya tersisa Lita dan Maynard. Lita yang tidak tahan lagi mendengar intimidasi dari Maynard, memutuskan untuk pergi dari kantor polisi. Sheriff Angela yang sudah tertangkap diikat di dalam sel oleh Maynard dan ketiga psikopat. Kemudian mereka menyiram bensin di sekeliling sel untuk membakar Sheriff Angela. Sheriff Angela yang baru saja sadar dari pingsannya diberikan dua pilihan mengerikan untuk mati, terbakar atau tertembak. Ketika para psikopat dan Maynard akan pergi dari sana, terdengar suara tembakan dari dalam kantor polisi. Sheriff Angela memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada mati terbakar. Para psikopat dengan santainya meninggalkan kota Fire Lake. Dan secara tragis, mereka bertemu dengan Lita yang berjalan sendirian tanpa bisa melihat. Lita yang mengira mereka adalah penyelamat, malah menghentikan mobil para psikopat dan dibawa masuk ke dalamnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah masuk kembali ke dalam mobil para psikopat.